yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Allah Rahman Allah Rahim. Jadi kamu sarjana ekonomi dan kamu belum pernah bekerja. Iya, Pak. Semua bisa diatur. Kamu bisa bekerja di sini, tapi ada syaratnya. Kamu ngerti kan maksud saya? Bapak tuh jadi kurang ajar ya. Ayolah, saya bisa atur kamu untuk bisa kerja di sini. Hah? Namaku Sheila. Aku mondar-mandir, mencari pekerjaan, menyandang. Lulusan komat gak lantas membuatku mudah mendapat pekerjaan. Pergi kamu. Sampai suatu hari saya bertemu dengan orang yang bernama Wisnu. Dia seumuran ayah saya. Walaupun begitu, dia sosok laki-laki yang tampan dan mapan. Maaf sekali saya buru-buru sampai saya nggak lihat kamu ada di depan saya. Ya, biar saya yang beresin. Kamu sedang lamar kerja. Iya, Pak. Saya lagi lamar kerja, tapi nggak ada perusahaan yang mau terima saya, Pak. Gimana kalau kamu kerja di tempat adik saya? Bapak serius? Serius? Nah, ini kartu namanya. Kamu temui adik saya, Ibu Tina. Bilang dari saya, Pak Wisnu. Baik, Pak. Nanti saya akan telepon beliau. Sekali lagi, saya terima kasih banyak ya, Pak. Anggap saja ini permintaan maaf dari saya. Nama kamu siapa? Sila, Pak. Sila. Bu Ima, permisi. Bu Ima. Bu Desi, silakan masuk Bu Desi. Nggak usah banyak basa-basi, Bu. To the point aja, Bu. Saya ini kesini mau menagih utang Bu Ima yang dulu buat bayar wisudanya si Sila. Mana? Sampai sekarang Ibu belum bayar juga utang Ibu kepada saya. Bu Desi sabar ya. Saya janji. Kapan, Bu? Mau bayarnya kapan? Ya ampun, Ibu tuh apa-apaan sih? Kan kasihan ibu saya marah-marah kayak gitu, nggak baik sama orang tua. Sila, bilangin sama ibu kamu, suruh bayar utangnya secepatnya sama saya. Iya, Bu, tenang aja. Saya akan bayar semua utang ibu saya. Karena apa? Sebentar lagi saya akan bekerja di instansi pemerintahan. Jadi ibu sabar aja ya. Saya pegang omongan kamu. Kalau kamu tidak membayar utang kamu secepatnya, saya akan kembali lagi ke sini dan saya akan bawa barang-barang berharga yang ada di rumah kamu. Nah, di sini rumahnya. Nah. Ayo, silakan. Ayo. Nah, ini Ibu Tina, adik saya. Kenalkan. Tina. Sheila, Bu. Ayo silakan duduk. Senang sekali kamu itu mau datang ke tempat saya. Sama-sama, Bu. Saya yang makasih udah diundang datang ke rumah ini. Oh ya, kalau kamu kerja di tempat saya, untungnya bisa berkali-kali. Karena kesempatan sekarang ini saya lagi buka lowongan pekerjaan. Kamu mau kan kerja sama saya? Iya, Bu. Saya mau banget. Ibu Tina menyuruhku untuk merekrut teman, saudara, bahkan tetangga untuk mendaftar pekerjaan di perusahaan dia. Katanya memang di perusahaannya sedang membutuhkan banyak karyawan di bagian instansi pemerintahan. Siapa yang gak tergiur janji manis Bu Tina? Pokoknya cukup bayar sekali, tapi untungnya itu berkali-kali. Mau dong lah. Kapan lagi dapat kerja kayak ginian? Gak ada tempat lain. Cukup bayar sekali, dapat keuntungannya berkali. Bu Tina, lihat nih. Semuanya
udah kasih ke saya uang. Ini. Ya ampun. Senang banget kamu itu mau bekerja sama saya. Kamu itu bisa mendatangkan banyak orang untuk bekerja sama saya. Ya saya sih itu mau ketemu sama saudara aja sih Bu. Ini buat kamu. Ini buat saya Bu. Iya. Ya ampun, uangnya banyak banget. Sekali lagi makasih banyak ya Bu. Kamu bisa akan mendapatkan lebih banyak lagi dari itu. Kalau kamu bisa mendatangkan banyak orang lagi untuk bekerja sama saya. Tenang aja Bu, pokoknya saya bakal bawa orang yang banyak banget untuk kerja di tempat Ibu. Ibu tenang aja. Ya udah, saya tinggal dulu ke dalam ya. Iya. Gimana? Kamu senang kerja di sini? Iya Pak, saya betah banget. Saya jamin kamu akan dapat lebih banyak lagi. Kamu akan lebih berhasil kalau kita selalu bersama-sama. Maksudnya Bapak? Ya, saya sangat kagum melihat orang yang punya keinginan begitu kuat seperti kamu. Kamu cantik sekali. Makasih Pak. Dalam waktu yang singkat, saya dengan Pak Wisnu pun semakin dekat. Dia begitu memanjakan saya, sehingga membuat saya semakin mencintai dia. Saya dan Pak Wisnu memutuskan untuk menikah. Tapi, halangan datang dari kedua orang tua saya. Apa kamu bilang? Kamu mau menikah sama Pak Wisnu itu? Jangan, Nak. Jangan. Kita belum mengenal Pak Wisnu itu. Lagi pula umurnya jauh lebih tua dari kamu. Iya Sila, firasat ibu mengatakan kalau Pak Wisnu bukan laki-laki yang baik buat kamu. Ya Pak? Ya. Kalian tuh kenapa sih? Selalu curigaan sama orang lain. Pokoknya aku akan tetap terima lamarannya Pak Wisnu. Aku mau menikah sama dia. Sila. Saya pun akhirnya menikah dengan Pak Wisnu. Namun, pernikahan yang saya harapkan bisa menjadi jalan keluar, ternyata malah membuat saya semakin terpuruk. Pak Wisnu malah menyuruh saya tinggal di rumah Bu Tina. Disinilah sikap asli Pak Wisnu muncul. Dan saya mulai gak betah tinggal di rumah Bu Tina yang selalu mengatur saya. Sila! Sila! Iya Bu. Ya ampun. Kamu tuh ya gak becus jadi istri. Lama-lama perabotan di rumah saya ini habis. Maafin saya Bu, saya bener-bener gak sengaja. Gak usah pakai maaf-maaf. Kamu tuh teledor. Gak becus. Maafin saya Mas, saya bener-bener gak sengaja. Kamu ini cuma bisanya minta duit. Buat belanja. Kamu kira gampang cari duit? Kamu itu jadi istri jangan boros. Kamu tuh harus hemat. Tuh, lihat. Ibu Tina aja penuh pengertian. Masa kamu sebagai seorang istri gak ngerti sama sekali? Iya Mas, aku ngerti kok. Maafin aku ya Mas. Aku gak mau tahu. Kamu beresin semua ini. Kita makan di luar. Ayo Mas. Makanannya gak enak di sini. Jangan lupa kamu bersihin itu. Iya Bu. Mas, kapan kita tinggal di rumah kita sendiri Mas? Mas, kapan Mas? Aku tuh pengen kita tinggal sendiri. Mas, kapan? Jawab aku dong. Itu semua butuh proses. Gak gampang dapetin rumah. Iya, kita kan bisa ngontrak dulu. Ya kan? Kontrak. Kamu kan bisa tinggal di rumah orang tua kamu. Aku kan udah diusir Mas. Tapi kamu punya hak untuk tinggal di sana. Ujung-ujungnya kalau orang tua kamu meninggal, itu akan jadi hak kamu. Kamu juga berhak untuk ngejual rumah itu. Iya juga sih Mas. Biar gimana pun juga, aku ini anak satu-satunya. Dan aku berhak atas rumah itu. Entah apa yang saya pikirkan saat itu.
Saya nggak peduli orang tua saya menerima saya atau tidak. Apa aku nggak salah dengar? Ngomong apa kamu? Apa Bapak itu kurang jelas ya? Aku itu ingin tinggal di sini dan aku itu berhak atas rumah ini. Siapa yang mengizinkan kamu tinggal di sini? Dan siapa yang mengizinkan kamu kawin sama orang itu? Hah? Aku nggak perlu minta izin untuk tinggal di rumah ini. Karena aku sangat berhak untuk rumah ini. Dan kalaupun nanti Bapak udah meninggal, rumah ini kan akan jadi milik aku. Jadi kamu mau mendoakan Bapak meninggal? Hah? Kurang ajar. Pak, sabar Pak. Izinkan Sheila tinggal di sini ya Pak ya. Bagaimanapun juga Sheila anak kita satu-satunya. Begini aja, kalau kita nggak boleh tinggal di sini, kita harus pergi. Ya paling nggak kita bisa tinggal di bawah kolong jembatan. Aku nggak mau Mas. Aku nggak pengen tinggal di bawah kolong jembatan. Nanti kalau ada orang jahat gimana? Terus kita diapa-apain? Aku nggak mau. Aku nggak mau. Ya sudah, Ibu sama Bapak izinin kalian untuk tinggal di rumah sini. Trik gua akhirnya berhasil. Gak mungkin mereka tega lihat Sheila tinggal di kolong jembatan. Hari ini kita makan ayam. Nih, mau yang ini enggak? Ini mau? Wah. Makan di meja makan, terus pakai ayam. Siapa yang suruh? Balikin ayam. Ayam. Sekarang kalian berdiri. Sana. Iya. Nah, pakai itu aja makannya. Duduk. Iya, aku seneng banget. Aku juga kangen kok sama kamu. Apa? Iya nanti kan. Iyalah. Terus. Assalamualaikum. Pak, waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, dagangan Bapak tadi laris, laku keras. Nah, sekarang ini duitnya Ibu pegang ya. Ibu pegang baik-baik. Wih, ada duit. Sini, buat aku. Silakan. Itu buat bayar listrik. Pak, itu gimana Pak? Silakan. Dua apa sih, Bu? Ya Allah, Sheila, astagfirullahaladzim. Ini kok dikeluarin semua itu gimana tuh? Ya Pak. Kamar aku tuh kurang gede. Jadi sekarang aku yang kamar di sini, Ibu sama Bapak tidur di kamar aku. Sila, kamu sudah keterlaluan. Apaan sih, Pak? Pelit banget sama anaknya. Ini cuma soal kamar aja loh. Bukan masalah pelit, tapi kamu itu semakin keterlaluan, tahu tidak? Sudah, tidak tahan lagi. Pak, udah Bapak. Ibu, sabar. Ya Allah. Oh, berisik banget sih. Nih, minum obatnya. Hari demi hari terus berlanjut. Karena Pak Wisnu ternyata juga punya hobi yang tidak terpuji. Hah? Kamu sadar diri ya? Kalau kalah judi, bayar dong! Kamu gak usah bentak-bentak. Ada duit, gua bayar. Oke. Gua kasih kesempatan lo sekali lagi. Dalam 2 hari, lo gak bisa bayar, kita berdua akan habisin lo! Enak aja, habisin. Ya ampun. Ada apa ini? Kenapa kalian mukulin suami saya? Kamu nggak? Jadi ini suami lo. Bilang sama suami lo ya. Dalam 2 hari gak bisa bayar, kita berdua akan habisin! Awas lo gak bayar utang! Awas lu sendiri. Gua tungguin lo! Sudah. Wisnu, kamu punya utang berapa? Saya nggak perlu jelasin sama Bapak berapa jumlahnya. Bapak nggak bakalan bisa ngelunasin. Jadi ya nggak perlu kasih nasihat-nasihat ke saya.
Kau bikinin aku kopi aja dah. Aku tuh capek, Mas. Kau buat aja sendiri. Lagian aku juga aneh. Kamu tuh ada hubungan apa nih sama preman itu? Kopi malah ngomong yang aneh-aneh. Aku tuh ngerasa kamu tuh sekarang aneh, tau gak sih? Kamu suka pulang malam, nggak tahu perginya kemana, nggak pernah ngomong sama aku. Dan satu lagi, adik kamu tuh, Bu Tina, sampai sekarang mana? Nggak ngasih kerjaan ke teman-teman aku, ke orang-orang yang aku tawarin. Aku tuh malu, Mas. Gini. Bilang aja masih diproses. Suruh mereka sabar. Sabar sampai kapan, Mas? Sampai mereka masukkan aku ke penjara, bawa aku ke polisi. Aku tuh curiga ya, jangan-jangan kamu itu sekongkol ya sama Bu Tina. Hah? Kamu ini ngomong apa sih? Mas. Ngomong apa? Lepasin, sakit, Mas. Dengar. Jangan sekali-sekali kamu ngomong soal Tina lagi. Itu bukan urusan kamu. Kamu ikuti aja perintahku. Ngerti? Lepasin, sakit. Tuh kan kamu tuh minum lagi ya? Kamu mabuk. Ini yang aku cari. Ya ampun. Mas. Apa? Ini kan perhiasan aku, balikin, ini punya aku. Kenapa kamu ambil sih, Mas? Pinjam sebentar. Hah? Ini kan aku yang ngasih. Jadi aku juga punya hak atas ini. Enggak, Mas. Ini tuh punya aku. Ini kan maharnya aku, Mas. Mahar. Nggak ada urusan aku sama mahar. Aku pinjam sebentar. Enggak, ini maharnya aku, Mas. Ini Enggak ada. Sama. Gila. Gimana sih sampai sekarang gue belum dapat kerjaan, tau gak? Gue udah bayar mahal, tau gak sih? Iya nih, baru dapat kerjaan. Kita nungguin udah lama juga. Mana tanggung jawabnya? Kita udah nungguin lama. Ibu-ibu semuanya, sabar dong. Semua itu butuh proses. Mungkin masih pada ngantri. Lagian ya, yang daftar itu banyak. Bukan cuma kalian aja. Marah-marah aja sih kerjaannya. Sabar dong. Pokoknya kalau sampai besok gue belum dapat kerjaan, uang gue harus dibalikin. Gue udah capek tau gak nungguinnya. Kerjaan belum dapat, duit gue udah ludes. Pokoknya gue tunggu tanggung jawabnya. Ayo, ingat itu. Ingat. Wisnu! Buang dia, Wisnu! Ada apa ini? Mana Wisnu? Wisnu nggak ada di rumah saya. Nggak ada. Iya Pak, suami dan saya nggak bohong. Itu Wisnu itu akhir-akhir ini nggak berada di rumah sini. Bohong! Jangan coba memperbaiki saya! Awas ya! Kalau kalian berdua bohong, saya bakal habisin kalian berdua. Ingat itu! Pak! Ayo! Pak gimana ini Pak? Sial. Mau ngapain untuk teman jadi Mas Wisnu? Ya ampun, aku masih sembunyi. Kalau nggak gue bakal disakitin. Izinin gue main. Kali ini gue yakin gue pasti menang. Kalau gue menang, gue lunasin utang lu semua. Kalau gue kalah, gue datang ke sini lagi bawa perhiasan. Oke, kali ini saya pegang omongan kamu. Bal, minggir dulu, Bal. Hah? Bangun, bangun! Setengah mati kerja cari duit, kamu malah tidur. Mas, mana perhiasan aku, Mas? Balikin perhiasan aku! Perhiasan kamu sudah amblas di meja judi, aku kalah lagi. Ya ampun. Kamu tega banget sih, Mas. Kamu tuh ambil perhiasan aku. Kamu nggak perlu sedih-sedih. Besok kamu kumpulin orang yang mau daftar kerja. Dari situ kita bisa menghasilkan duit. Duit aku udah habis. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Aku tuh malu sama mereka semua, Mas. Mereka udah bayar, tapi apa? Belum dapat pekerjaan sampai saat ini juga. Aku malu, aku nggak mau. Aku nggak mau tahu. Kamu harus ngasilin duit. Aku nggak mau.
Oke, kalau kamu nggak mau, dengar baik-baik. Kita pisah. Kamu tahu maksudnya kan? Kamu menceraikan aku. Mas! Kehidupan saya bertambah sulit. Hidup menjadi gak tenang. Sementara saya ditagih utang atas perbuatan Pak Wisnu. Bahkan semua perhiasan ludes untuk melunasi hutang-hutang. Tapi hutang itu pun gak lunas. Ibaratnya hidup saya hanya untuk gali lubang tutup lubang. Ayo, cepat. Udah bawa bapak. Kamu diapain barang-barangnya kok dibawa keluar semua? Tenang, mau aku jual. Ya aku jual. Kamu gak usah khawatir. Kalau proyekku ini goal, aku akan ganti yang lebih mewah. Dan aku janji aku akan belikan perhiasan-perhiasan yang lebih mahal daripada yang aku kasih ke kamu. Serius, Mas? Iya. Ini barang-barang saya mau dibawa kemana? Itu barang-barangnya, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Barang ini kan sudah tua. Nanti saya beliin yang baru. Saya janji. Ini ada apa ini? Rame-rame datang ke sini. Hah? Kami kesini mau nagih uang yang Sila janjikan. Uang apa? Uang? Uang apa? Saya nggak tahu menau. Tagih langsung aja ke Bu Tina. Itu bukan urusan saya. Heh, Sila, kamu itu nggak usah deh nutup-nutupin kelakuan kamu. Kamu kan kerja sama Bu Tina cuman buat nipu kita semua kan? Iya, betul. Enggak. Janji-janjiin mau ngasih kerjaan. Hah, sampai sekarang juga cuma janji-janji aja kan? Mbak, tunggu. Tolong, yang dibilang anak saya ini bener, anak saya itu nggak tahu apa-apa, anak saya nggak salah, Mbak. Bener, anak saya nggak salah, Pak. Gimana? Ini nggak salah. Stop. Ya Allah. Pokoknya ya, kamu harus kembaliin uang kita. Kalau sampai kamu ngembaliin uang kita akan laporin kamu ke polisi. Ingat itu. Ya Bun, jangan. Ya Allah, Bu, kenapa Bu? Bu, istri saya pingsan. Tolong. Yuk, Bu. Ibu, banyak kalah. Beneran pingsan. Iya, Ibu mau pingsan. Ya ampun, iya, Bu. Kita bawa. Gua mau gadein sertifikat. Separoh gua buat bayar, buat ngelunasin semua utang gua. Separoh lagi gua mau pakai buat main. Kali ini gua yakin gua pasti menang. Hebat juga lo Wisnu, bisa bawa sertifikat itu. Yaudah deh, buat hari ini lo boleh main sama kita. Yaudah yuk. Bal, tinggal dulu Bal. Pegang Rocky. Oke. Astagfirullahaladzim, sertifikat tanah sama uang nggak ada. Pak, Bapak. Ya Allah, Pak. Ini Pak. Ada apaan sih, Bu? Teriak-teriak. Malu didengar tetangga. Sertifikat tanah kita sama uangnya nggak ada di sini, Pak. Sertifikat? Ya, mungkin Ibu salah menaruhnya. Kita cari lagi ya. Enggak, Pak. Ibu tuh inget betul di situ naruh uangnya sama sertifikatnya, Pak. Gini nih ya, kalau orang tua itu pelit sama anaknya. Jadi orang tua itu aja nggak becus jaga barang berharga. Asal kalian tahu ya, sertifikat itu juga milik aku. Wisnu, apa kamu lihat sertifikat Bapak? Atau kamu melihat ada orang lain yang masuk ke kamar ini? Soalnya sertifikat Bapak dan uang Bapak hilang. Iya, betul. Padahal pintu tidak rusak. Jadi ini apa maksudnya? Maksud Bapak nuduh saya mengambil sertifikat Bapak dan uang.
Kami nggak nuduh. Kami cuma tanya. Gini ya, barang kalian yang hilang, nuduhnya Mas Wisnu. Keterlaluan banget sih kalian. Ya sudah, Wis. Saya tidak tahu apa yang merasuki pikiran dan hati saya hingga saya tidak punya kepedulian terhadap orang tua saya. Justru saya malah nggak menurut dan membela suami saya dan membiarkan kedua orang tua saya terusir dari rumah. Buka pintunya! Iya, ya. Kalian mau cari siapa dan mau apa? Kami meminta Bapak dan Ibu segera mengosongkan rumah ini. Karena rumah ini bukan milik kalian lagi. Kami nggak pernah menjual rumah ini pada siapapun. Ya. Emang Bapak Ibu tidak tahu kalau rumah ini sudah dibeli bos kami. Dan yang menjualnya adalah Pak Wisnu. Kami punya buktinya. Ini. Ya, nggak mungkin. Ini rumah saya. Saya nggak mau pergi. Nggak mungkin pergi. Wah, Ibu capek, Pak. Dari tadi jalan terus. Istirahat dulu, Pak. Yuk. Iya, ya, Bu. Nanti kalau dari masjid, kita istirahat di sana. Ya Allah, Pak. Kenapa Sila sama Wisnu sudah tega membuat kita susah, Pak? Ini ujian dari Allah, Bu. Barangkali selama ini kita salah mendidik Sila. Ya. Mau kemana? Ini tuh rumah saya sih, mau masuk misi. Oh, rumahnya, Bro. Tapi dulu, sekarang rumah ini milik bos gua. Sebaiknya cepat angkat kaki dari sini. Pergi! Ya ampun, orang tua aku ngejual rumahnya tanpa sepengetahuan aku. Keterlaluan banget sih mereka. Jangan nuduh orang tua, durhaka loh. Jelasin, Bro. Yang jual itu bukan orang tua kamu, tapi Wisnu. Enggak mungkin Mas Wisnu jual rumah ini. Ya ampun, nomornya kenapa nggak aktif sih? Woi! Cepat pergi! Terus, sekarang orang tua saya di mana? Udah pergi! Sejak itulah saya mulai percaya bahwa ucapan ibu dan ayah saya itu benar. Bahwa Pak Wisnu itu bukan orang baik-baik. Suami saya sendiri yang tega menjual rumah orang tua saya. Dan satu hal yang saya sesalkan, sejak saat itu saya nggak pernah bertemu lagi dengan orang tua saya. Saya pun nggak tahu di mana orang tua saya berada. Saya benar-benar bersalah dan merasa menjadi anak durhaka. Ini kopi saya buatkan spesial buat Mas. Mas itu ternyata nggak pernah berubah dari dulu. Kan kamu yang ngajarin. Aja. Yang penting kita dapat duit. Betul. Kita akan jadi kaya. Mana sertifikat rumah aku, Mas? Balikin! Kenapa kamu tega banget sih, Mas, jual rumah aku? Kamu lupa kalau selama ini kamu yang menikmati. Masa aku mesti balikin ke kamu? Kalau aku tahu itu uang aku ya, Mas. Aku tuh gak akan sudi, tahu gak sih? Terus, aku mau tinggal di mana? Aku udah gak punya rumah lagi. Dan kamu harus tanggung jawab. Kamu tenang aja, tenang. Hah? Kamu bisa tinggal di sini. Kamu bisa tinggal sepuasnya. Kamu bisa anggap rumah ini rumah kamu sendiri. Kamu boleh tinggal di sini. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus mematuhi peraturan di rumah ini yang sudah saya buat. Gimana? Baik, Bu.
Saya bersedia mematuhi semua peraturan di rumah ini. Bagus. Jadi terus gimana dong jadinya? Gini nih ceritanya, sini. Aja deh. Iya. Mas, apa yang kamu lakuin, Mas? Kalian kan kakak adik. Nggak pantas seperti itu. Kamu sekarang sudah berani memata-matai aku. Ini bukan urusan kamu. Aku ini istri kamu, Mas. Ini juga urusan aku. Kamu benar-benar gak tahu diri. Gak tahu diri. Kamu kan numpang di sini. Seharusnya kamu bisa membalas budi sama Bu Tina. Jadi terpaksa aku yang menghibur Bu Tina untuk membalas budi supaya Bu Tina senang. Tapi nggak gini caranya, Mas. Ini tuh salah. Nggak kayak gini caranya. Tidak. Kamu itu sudah mengganggukan. Tinggalkan kamar. Cepat pergi. Mas. Sila. Mana makanannya? Iya, Bu. Sebentar. Lama bener sih. Kamu tuh masak apa sih? Heh, kamu tuh mau meracuni saya ya? Kamu mau bunuh saya? Iya? Enggak kok, Bu. Makanan ini enak banget. Ini saya yakin. Udah, gak usah ngejawab lagi. Berani ngejawab, aku siksa kamu. Saya nggak akan ngejawab lagi kok. Mungkin ini hukuman atas perbuatanku yang kelewatan terhadap kedua orang tuaku. Aku betul-betul tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya. Ibu, Bapak, kalian tuh di mana sih? Aku cari kalian tuh gak ketemu. Ya Allah, di mana sih mereka? Sekarang kita bebas belanja apa aja. Ya ampun, Bu Tina, Mas Wisnu. Kebetulan kamu. Nih, tolong bawain belanjaan saya. Kenapa bengong? Bawain belanjaannya. Nggak mau ya? Ya. Ya. Ambil. Kamu harus bantuin Tante Tina. Hah? Kalau enggak, kita bakal diusir. Kamu mau? Kita jadi gelandangan, tinggal di kolong jembatan. Iya Bu, saya bawain. Nih, cepet. Tuh. Gitu. Nih, bawa juga. Ayo. Ketika saya sudah kuat tinggal di rumah Ibu Tina, akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Aku udah gak kuat tinggal di sini. Aku harus pergi dari rumah ini. Di sini, aku diperlakukan seperti pembantu, bukan sebagai istri. Aku harus pergi. Jadi beneran kalau saya ini hamil? Berdasarkan tes kehamilan yang saya lakukan, usia kandungan Bu Sila menginjak minggu 8. Selamat ya Bu Sila. Mas. Tunggu dok, tunggu. Tolong dicek sekali lagi. Bisa saja ini kesalahan. Mungkin salah dok. Tidak Pak, tes kehamilan yang kami lakukan mengikuti prosedurnya dan hasilnya Bu Sila memang hamil. Ya ampun, Mas. Enggak dok. Saya tidak mau kalau perempuan ini hamil. Tina.
Ibu senang sekarang kamu sama Ibu, nak. Ibu janji akan menjaga kamu sampai kamu lahir. Ibu juga yakin kakek sama nenek kamu itu gak sabar mau ketemu sama kamu. Bapak? Bapak? Ya, Neng. Mau beli gorengan, Neng? Maaf Pak, saya salah orang. Saya nggak beli gorengan. Ibu, Bapak, kalian tuh di mana sih? Aku mau mohon ampun sama kalian. Aku udah salah banget sama kalian semua. Kalian tuh di mana? Ibu, Bapak. Aku menyesal. Kalian tuh gak perlu ikut campur ya urusan aku. Karena apa? Kalian tuh gak tahu apa-apa selain cuma jual gorengan. Sila. Jangan pegang-pegang. Sila, kamu keterlaluan kayaknya. Gara-gara laki-laki itu kamu jadi anak durhaka. Ibu minta maaf sama kamu, Bapak Gak juga. perlu pegang-pegang. Oh, Sila. Ini semua tuh gara-gara Mas Wisnu. Dia nyebabin ini semua sama aku. Mas Wisnu, Mas Wisnu. Aku ini istri kamu. Dan aku lagi mengandung anak kamu, Mas. Kenapa kamu ninggalin aku sendirian di dokter tadi? Dengar baik-baik. Aku suami kamu. Kamu nggak berhak protes. Apalagi marah-marah. Ngerti kamu? Aku lagi hamil anak kamu, Mas. Aku butuh kamu di samping aku. Aku butuh itu aja. Aku nggak butuh yang lain, Mas. Hamil. Oke, hamil. Tapi kamu nggak perlu manja-manja. Aku cuma butuh kamu aja. Aku butuh kamu di samping aku, Mas. Kamu tega banget sih sama aku. Sila, kamu itu numpang di rumah saya. Ngapain kamu itu berisik dan teriak-teriak di rumah saya? Emangnya kenapa, Bu? Kalau saya marah malah di rumah Ibu. Ingat ya, Bu. Dia ini suami saya. Berani kamu berkata kasar sama bentak-bentak saya. Mas, kasih pelajaran dia. Ya. Ya ampun, Mas. Sini. Ya ampun, Mas. Sana. Ayo. Mas, lepasin, Mas. Jangan, Mas. Dengar. Kamu malam ini tidur di luar. Sana. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari Bu Tina. Bu Tinanya ada nggak di kantor? Maaf Mbak, Bu Tina sudah dipecat dari kantor ini. Saya dengar juga sih dia menjadi DPO polisi masalah penipuan agen lowongan pekerjaan. Ya ampun. Permisi. Pak Daniel, dobrak. Saya bertekad mau mencari orang tua saya. Itu ya Pak ya? Iya. Ya. Makasih Pak. Iya. Ya. Iya, ya. Ya ampun. Bapak. Ya, ya. Ya, makasih. Bapak. Mau apa kamu kesini? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Mau ambil apa dariku? Mau ambil nyawaku? Silakan, silakan. Enggak, Pak. Sila menyesal, Pak. Sila mau minta maaf sama Bapak. Sila udah jahat sama Bapak.
pernah salah sama Bapak. Terlambat. Ibumu sudah meninggal. Gara-gara kamu, Bapak dan ibumu harus tidur di jalanan. Bahkan untuk mengubur ibumu, Bapak harus berhutang. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin ibu meninggal, Pak. Pak, gak mungkin ibu meninggal itu bohongan, Pak. Pak, aku mohon maafin Sila, Pak. Sila nyesel. Sila udah tobat. Ayo kita ke kuburan ibumu. Ibu jangan tinggalin Sila, Bu. Ibu gak mau. Aku gak mau tinggalin sama Ibu. Sila udah salah. Maafin Sila, Bu. Sila tuh udah terjebak dalam pernikahan palsu. Maafin aku, Bu. Mestinya tuh aku aja yang mati, bukan Ibu. Ibu tuh gak pantas mati. Harusnya Sila aja yang mati. Bapak juga sudah memaafkan kamu. Ibumu juga pasti mau memaafkan. Bagaimanapun kamu anak kami juga. Terima kasih ya, Pak. Walaupun saya sudah tinggal kembali bersama dengan Bapak, tapi bayangan masa lalu saya yang kelam selalu menghantui kehidupanku. Mbak Sila memang gak mudah. Perjalanan hidup kamu yang sudah kamu laluin itu sangat luar biasa, sangat pelik sekali. Berbagai macam persoalan-persoalan yang muncul di situ. Yang terpenting adalah mengembalikan semua persoalan kepada Tuhan. Meminta maaf dengan orang tua terutama. Karena tadi pernah mengecewakan ibu yang luar biasa. Pernah membuat beliau sedih. Ini yang pertama harus diperbaiki. Iya, Mbak Upi. Terima kasih atas semua sarannya. Ya, sama-sama. Penting untuk dipahami adalah tetap tegak berdiri, menyelesaikan dengan ketegaran dan sertakan Allah selalu. Baik, Mbak Upi. Sama-sama. Cerita aku sudah dimuat di majalah Kartini. Semoga pembaca dapat mengambil pelajaran dari kisah hidup aku. Aku sekarang sudah bekerja di perusahaan besar. Jabatanku juga tinggi. Di pikiranku sekarang adalah membahagiakan Bapak. Yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang.